Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya sekarang pagi ini? Alhamdulillah. Apakah anak-anak tadi pagi sudah sarapan semuanya? Sudah. Apakah anak-anak tadi malam sudah belajar? Sudah. Ya, alhamdulillah. Berarti semuanya persiapan sebelum berangkat sekolah sudah lengkap. Baiklah anak-anak, Pak Guru di sini akan menjelaskan materi judul yaitu tentang hari kiamat atau hari pembalasan. Namun sebelum materinya Pak Guru jelaskan, terlebih dahulu kita sebagai hamba Allah sebelum memulai aktivitas kita diharuskan untuk berdoa. Kenapa kok kita harus berdoa dulu? Karena setiap segala sesuatu atau pekerjaan yang diawali dengan berdoa dengan kalimat Bismillah, maka pekerjaan tersebut akan menjadi berkah dan bermanfaat. Untuk memimpin doa ini, Pak Guru silakan kepada ketuanya yang akan dipimpin oleh Mbak Selvi. Silakan Mbak Selvi pimpin doanya. Teman-teman semua siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai, kemudian yang kedua sebagai rasa cinta kita kepada tanah air, kita bersama-sama membaca teks Pancasila. Mari dibaca bersama. Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih kepada semuanya. Untuk materinya langsung Pak Guru jelaskan tentang hari kiamat. Absen. Oh ya, sebelum dimulai Pak Guru absen dulu. Ya, yang pertama ini Anissa. Ya. Kemudian yang kedua Selvi. Dan yang ketiga Najwa. Dan yang keempat Wulandari. Kemudian yang kelima Jaini. Kemudian yang ketujuh Febriansa. Kemudian yang kedelapan Alexi. Gak berangkat ya? Gak berangkat. Kenapa gak berangkat? Sakit ya?
Ya, nggak apa-apa. Oke, cukup, terima kasih. Maklum saja yang namanya manusia itu pasti ada yang sehat, ada yang sakit. Oke, baiklah anak-anakku semuanya, kita akan mulai pada pembahasannya yaitu tentang hari kiamat. Ini bukunya, materinya ya, ini sebagai modul ajarnya. Kemudian untuk bukunya, buku referensinya, pakai buku referensi yang ini. Nah, Pak Guru sudah merangkum secara singkat ada di modul ini, dari buku ini semuanya materinya. Baiklah anak-anak, untuk materi yang pertama ini kita pembahasan tentang pengertian hari kiamat. Pengertian hari kiamat. Oke, hari kiamat bisa juga dengan hari pembalasan. Pembalasan. Nah, kemudian tanda-tanda hari kiamat ini secara lengkapnya dijelaskan dalam Al-Quran itu ada 7 macam tanda-tanda hari kiamat kubro. Kemudian kiamat ini secara globalnya dibagi menjadi 2. Bagi menjadi berapa? 2. Pertama yaitu kiamat kubro atau kubra. Kemudian yang kedua yaitu kiamat sughra atau sughra. Kalau tulisan Indonesia sughra. Ini bacanya. Untuk materinya yang Pak Guru jelaskan pada pertemuan hari ini yaitu membahas tentang kiamat kubro, tentang tanda-tanda dari kiamat kubro. Baiklah, tanda pertama sebelum hari kiamat datang itu yang pertama yaitu matahari terbit atau muncul dari sebelah barat. Kalau waktu-waktu pada zaman-zaman sekarang ini matahari terbitnya dari sebelah mana? Timur. Nanti kalau sudah menjelang dari hari kiamat maka matahari munculnya dari sebelah barat atau kalau bahasa Jawa itu sebelah kulon. Kalau timur itu wetan, itu ya. Nah, yang pertama yaitu apa tadi? Matahari muncul sebelah barat. Oke, pinter. Kemudian yang kedua yaitu datanya gajah. Oke, pinter. Datang datar atau munculnya gajah. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu datanya Nabi Isa alaihissalam. Untuk apa Nabi Isa datang? Untuk membunuh fitnahnya dari Dajjal. Oke. Kemudian yang keempat yakni matahari, bulan, dan planet saling bertabrakan. Yang ketiga tadi matahari, bulan, planet saling bertabrakan. Kemudian yang kelima Al-Quran hanya kertasnya saja, tulisannya tidak. Ya, yang kelima yaitu apa tadi? Al-Quran hanya tinggal kertasnya saja, tulisannya tidak ada atau hilang. Baiklah, Pak Guru akan jelaskan satu persatu ciri-ciri dari hari kiamat. Yang pertama yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Ya.
setiap selama masih bumi ini ada, matahari pun pasti akan ada. Setiap sekali Allah SWT menciptakan, pasti Allah SWT akan menghancurkan. Ya kan? Adanya kehidupan pasti akan ada kematian. Adanya yang bernyawa pasti akan mati juga. Contohnya seperti kita sendiri. Kita sendiri ini oleh Allah SWT diberikan nafas untuk hidup. Nanti pada suatu saat, entah kapan waktunya, jika Allah sudah menghendaki dengan kodrat-kodratnya Allah, pasti manusia ini yang tadinya hidup, bisa bernapas, bisa makan, bisa minum, pasti akan mati atau meninggalkan dunia. Itulah memang sudah takdir atau kodrat-kodratnya dari Allah SWT, bahwa setiap yang berjiwa itu pasti akan mati atau meninggal. Nah, di dunia ini matahari yang kita sering lihat di pagi hari yang cerah, kalau tidak hujan, kalau tidak mendung, itu kita sering melihat kalau bangunnya pagi itu munculnya dari sebelah timur. Besok nanti seiring berjalannya waktu, bertambahnya tahun, abad dan lain sebagainya, sampai ke sana-sana, bisa ke sana, sampai di ujung sebelah barat muncul pada pagi hari, maka itulah kiamat akan datang. Nah, untuk bekal-bekalnya sebelum kiamat datang, kalian harus persiapan mulai dari sekarang. Contohnya apa? Contohnya seperti mengamalkan perintah Allah dan menjauhi segala contohnya perintahnya Allah apa? Yaitu sholat dan lain sebagainya, zakat, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru dan lain sebagainya. Banyak cara-cara kita mempersiapkan amalan ibadah untuk bekal kita besok menjelang hari kiamat. Kemudian yang kedua, anak tadi apa yang kedua? Datanya Dajjal. Kenapa kok sebelum kiamat itu datang, kok Dajjal ini harus datang dulu? Karena oleh Allah SWT itu manusia dibikin pusing, dibikin galau, dibikin bimbang hati dan pikirannya oleh Dajjal, dibikin kemungkaran, dibuat fitnah. Oleh Dajjal adalah makhluk Allah, instan Allah yang fungsinya diutuskan Allah untuk merusak umat manusia, merusak baik dari segi akidah ataupun segi tingkah laku ataupun ucapan, dirusak oleh Dajjal. Ini perusak akidah, keyakinan manusia untuk terjumus ke dalam kenistaan, kemungkaran yang hendak menyembah Allah. Itu Dajjal dijelaskan. Nah, setelah Dajjal itu menfitnah, ya, kemudian merusak akidah, keyakinan umat manusia, sudah hampir kacau dunia, maka Allah mengutus yang ketiga ini, mengutus Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal. Awal mulanya sebelum Nabi Isa ini datang, ini Dajjal ini sudah merusak keyakinan atau akidahnya manusia. Nah, kemudian Allah menurunkan Nabi Isa, termasuk Nabi yang harus kita yakini bahwa besok di akhir zaman Nabi Isa ini akan datang, yaitu membunuh Dajjal. Nah, setelah itu kemudian Dajjal ini sudah dibunuh oleh Nabi Isa. Maka tentramlah penduduk ataupun umat manusia itu menjadi damai, menyembah lagi seperti biasa, beribadah kepada Allah Taala. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yaitu matahari, bulan dan planet saling bertabrakan. Contohnya sama ini matahari, gambar matahari. Udah, ini gambar bulan. Kemudian di sini planet-planet. Ada planet Pluto, planet Saturnus,
dan apalagi Jupiter dan lain sebagainya. Nah, ketika ciptaan Allah ini sebelum kiamat ini berputar pada rodanya masing berputar pada rotasinya masing. Kalau matahari itu mengelilingi bumi, kemudian planet-planet ini semuanya mengelilingi bumi secara teratur. Nah, nanti ketika datang hari kiamat, bumi, matahari, dan planet ini sudah tidak lagi berjalan pada porosnya. Nah, ini jelas dampaknya atau akibatnya ini akan terjadi benturan yang sangat dahsyat, maka akan hancur semuanya ini. Hancur. Kalau sudah hancur gimana? Ya sudah, kiamat datang. Kemudian selanjutnya yaitu Al-Quran hanya tinggal kertasnya, tulisannya sudah tidak ada. Makanya sebelum Al-Quran itu hilang tulisannya, kita semua, anak-anakku semuanya harus membacanya. Kapan membacanya? Dimanapun, kapanpun kalian membacanya. Terlebih-lebih ketika saat kalian setelah melakukan ibadah sholat lima waktu. Oke, terima kasih anak-anak. Itulah sedikit materi dari Pak Guru. Nah, untuk selanjutnya Pak Guru akan memberikan pertanyaan tematik. Siap anak-anak? Ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa pengertian hari kiamat, Santi? Hari pembalasan. Hari pembalasan. Oke, tepuk tangan. Kemudian Febri, apa pengertian hari kiamat? Ayo, sebisa kamu. Hari akhir. Oke, tepuk tangan. Sekarang isi, apa pengertian hari kiamat? Hari akhir atau hari pembalasan. Tepuk tangan lagi. Kemudian Pak Guru akan bertanya kepada Mbak Lisa, sebutkan dua tanda-tanda hari kiamat. Matahari terbit di barat. Ya, matahari dajjal. Nah, dan datangnya ada tepuk tangan. Oke, sekarang Pak Guru tanya sama Cahaya, sebutkan lagi dua tanda-tanda kiamat kubro. Al-Quran hanya kertasnya. Nah, satu lagi. Planet saling bertabrakan. Iya, planet yang ada di bumi saling bertabrakan atau berbenturan. Oke. Kemudian hikmah kita mengimani hari akhir. Hikmahnya yaitu agar kita memperbanyak amalan ibadah sebagai bekal kita kelak apabila kiamat datang. Itu salah satu hikmahnya. Baiklah, anak-anakku semuanya, karena pertemuan ini sudah sudah cukup, Pak Guru rasa cukup untuk menutup acara ini, menutup pembelajaran ini. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah dan doa surat Al-Asr yang akan dipimpin oleh Selvi. Silakan Selvi. Ya, pimpin doanya. Teman-teman semua siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul adzim. Memberi salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum
nanti takut orang tua nyari. Semoga sampai tujuan dengan selamat. Kemudian jangan lupa untuk belajar, ibadahnya jangan lupa juga karena kedua-duanya penting. Pak Guru ucapkan selamat berjalan. Namun sebelum anak pulang nanti bersalaman-salaman dulu sama Pak Guru dengan membaca sholawat Nabi. Oke, dimulai dari Nisa dulu sambil baca sholawat. Ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam.